kewajiban bagi orang yang bertakwa. Ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama adalah hak daripada istri yang dicerai untuk mendapatkan uang mut'ah. Istri yang dicerai itu ada 4 keadaannya. Ya. Dan 4 keadaan ini menyebabkan hukum mut'ah ini juga diperbedakan oleh para ulama. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa semua istri yang diceraikan punya hak mendapatkan mut'ah dan suami-suami yang bertakwa wajib memberikan itu, tanda dia tidak melupakan kebaikan ketika mereka bersama, tidak menghilangkan segala nikmat yang telah mereka peroleh ketika bersama, dan kemudian tidak membiarkan istri yang diceraikannya itu merasa terhina karena diceraikan, maka dia kasih uang mut'ah itu. Apa bentuknya atau 4 macam tadi itu? Yang pertama adalah istri yang diceraikan oleh suaminya, dia belum pernah disentuh, dalam artian belum pernah bercampur dengan suaminya, dan belum ditetapkan maharnya. Jadi, belum pernah bergaul dengan suaminya, dan belum ditetapkan maharnya. Maka para ulama dalam hal ini menetapkan hukum memberikan uang mut'ah itu wajib. Bolehkah menceraikan istri yang belum digauli? Boleh. Andaikan memang itulah yang lebih baik. Lalu kemudian, apa hak daripada istri supaya dia tidak merasa nanti, wah itu baru dinikahi saja sudah diceraikan, pasti ada apa-apa ini. Nah, maka untuk menutupi semuanya dan menghilangkan rasa kesedihan di hati dan lain sebagainya, menjaga hubungan baik, maka diberilah uang mut'ah. Ya. Jadi uang pemberian yang merupakan tidak ditentukan jumlahnya, disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, istri yang diceraikan belum lagi digauli, tapi maharnya telah ditetapkan. Maka untuk istri yang seperti ini, dia berhak setengah mahar. Ya. Jadi dia berhak setengah mahar yang telah ditetapkan tadi. Andaikan maharnya adalah 10 juta, dia berhak 5 juta. Kecuali kalau suami yang menceraikan ini udah untuk kamu saja itu. Atau istri yang dicerai mengatakan, udah kembalikan saja semuanya. Tapi haknya adalah separuh dari mahar apabila maharnya telah ditetapkan. Itu keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga adalah istri yang telah digauli, ya dicampuri, lalu dicerai, tapi maharnya belum lagi ditentukan jumlahnya. Maka istri ini berhak untuk mendapatkan mahar misil. Mahar misil itu adalah mahar keluarga yang biasa diterima oleh keluarganya yang terdekat. Mungkin kakaknya, bibinya, ya, atau saudara-saudaranya yang lain. Maka suami yang menceraikan ini, yang belum dulu menetapkan berapa maharnya, maka memberikan mahar misil. Dan yang keempat adalah istri yang sudah dicampuri lalu diceraikan, maharnya telah ditetapkan, maka kemudian kalau mahar itu belum dibayarkan karena berutang, maka wajib diberikan kepada si istri, utang ini harus dibayar. Nah, untuk yang pertama, para ulama mengatakan wajib mut'ah itu. Ya, sepakat. Untuk 2, 3, dan 4, ulama berbeda pendapat tentang mut'ah. Ada yang mengatakan perlu mut'ah, ada yang mengatakan tidak mut'ah lagi. Ya, mut'ah yang dimaksud tadi adalah pemberian. Namun jumhur ulama mengatakan dalam keadaan seperti apapun istri itu diceraikan, dia harus digembirakan dan dia tidak boleh dicampakkan begitu saja, dan dia kemudian harus merasa terhormat walaupun diceraikan oleh suaminya. Nah, bahwa hubungan yang telah putus dalam bentuk perkawinan, tetapi jangan putus dalam persaudaraan, dalam persahabatan, dan itu bisa dilakukan dengan memberikan
uang mut'ah itu. Nah ini walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Jadi apa hikmahnya itu? Menjaga hubungan atau relasi yang telah pernah terbangun sebelumnya tidak rusak hanya karena perceraian itu. Perkawinan bisa putus, tetapi persaudaraan tidak akan pernah putus. Nah, ini yang kita harapkan seperti itu. Haqqan alal muttaqin. Nah, ini memang merupakan kewajiban bagi siapa? Orang yang bertakwa, yang merasakan bahwa perkawinan itu adalah satu karunia dari Allah. Kehidupan bersama yang telah mereka lewati dahulu itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Lalu kemudian keadaan yang memaksa kemudian terjadi perceraian ini, dia tidak membenci yang dicerainya dan yang dicerai pun tidak membenci yang menceraikannya. Kadzalik, demikianlah kata Allah. Yubayyinullahu lakum ayatihi. Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun. Agar kalian itu memikirkannya atau merenungkannya. Jadi di sini nampak oleh kita bahwa aturan-aturan yang diberikan oleh Allah itu semuanya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi menikah, bila diniatkan beribadah kepada Allah, maka itu adalah merupakan amal soleh. Menafkahi istri, amal soleh. Melayani suami, amal soleh. Memberikan mut'ah, amal soleh. Dan untuk bisa ini terwujud, ya, dalam artian kewajiban-kewajiban ini bisa dilaksanakan dengan baik, ayo hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi pelihara salat supaya kita menjadi orang yang bertakwa dari waktu ke waktu, semakin baik dan semakin baik. Kenapa? Karena salat itu kan taqarrub ilallah. Jadi kalau orang yang memelihara salatnya, dia akan semakin dekat dengan Allah. Orang yang semakin dekat dengan Allah akan jauh dari kemurkaan Allah. Makanya dikatakan aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang salat tidak akan mungkin melakukan perbuatan fahisyah. Ada orang ketiga di dalam perkawinan misalnya, tidak akan mungkin terjadi kalau sekiranya orang itu orang yang salat. Ya, tidak mungkin terjadi bahwa ada kelikungan-kelikungan di jalan, tidak mungkin terjadi ya berbagai pelanggaran dalam kehidupan kalau orang itu salat. Karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu Nabi mengatakan, andaikan salat yang dilakukan tidak membuat orang semakin dekat dengan Allah, ya, maka itu berarti bukan, terbalik saya. Andaikan salat yang dilakukan tidak mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar, maka salat itu tidak mendekatkan orang kepada Allah, tetapi membuat semakin jauh, dan semakin jauh. Ini artinya salatnya hanya salat ritual yang tidak dipahami maknanya, sehingga tidak memberikan kontribusi positif. Nah, karena itulah kemudian ketika kita sulit, ayo kembali kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Rasulullah SAW ketika ada keadaan sulit, ketika menerima berita duka, beliau akan ambil wudhu, lalu kemudian beliau salat 2 rakaat. Ketika beliau dalam perjalanan diberitahu bahwa putri beliau meninggal, beliau berwudhu lalu salat 2 rakaat. Jadi kesulitan kehidupan apapun bentuknya, jangan ceritakan kepada siapa, tapi ceritakanlah kepada yang bisa menyelesaikan persoalannya. Dan ingat bahwa komunikasi yang kita bangun semakin baik dengan Allah akan membuat kita lapang menghadapi kehidupan di dunia ini. Terakhir, sebelum kita dialog, dari 5 ayat ini, ayat 238, kewajiban yang tidak boleh untuk diabaikan sedikit pun adalah memelihara salat.
Salat tidak boleh di 239, salat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sesulit apapun selama akal masih ada. Ya. Dan kemudian bagaimana pelaksanaan salat dalam keadaan sulit telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat 102 surat An-Nisa. Diberikan gambaran oleh Allah bagaimana Rasulullah mempraktekkan salat ketika perang. Ya. Dan kemudian jadi orang-orang sekarang kan sedikit-sedikit salat, pergi ke pasar, pergi ke Tanah Abang, pergi kemana, salatnya bisa terabaikan. Tapi itu tidak mungkin untuk bagi orang yang bertakwa, ya, melalaikan, mengabaikan hal itu. Karena dikatakan oleh Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainakum as-salah. Ya, perjanjian antara kami dan kalian semua adalah salat. Jadi selama kalian salat, kami akan menghormati kalian. Lalu man taraka salata muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir. Ya, ingat itu. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, kafir. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya berarti dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan berarti dia telah meruntuhkan agama. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluha amalu kullu wa idza fasada amalu kullu. Yang pertama sekali nanti dikoreksi, diperiksa di hari kiamat adalah salat. Kalau hasil pemeriksaannya baik, maka yang lain dianggap baik. Tetapi andaikan pemeriksaan terhadap salat banyak compang-campingnya, maka yang lain akan diteliti dengan sangat-sangat rigid sekali. Karena salat yang utama saja sudah diabaikan, apalagi yang lain. Demikian penafsiran kita tentang 5 ayat ini. Nah, jadi banyak merupakan kewajiban bapak-bapak di 3 ayat yang terakhir itu. Bagaimana istri yang ditinggalkan untuk tetap disenangkan hatinya, dimudahkan kehidupannya. Lalu kemudian bagi bapak-bapak yang terpaksa menceraikan istri karena hal-hal tertentu yang tidak bisa diatasi, ayo fa amsikuhunna bil ma'ruf wasarrihuhunna bi ihsan. Jadi tahan istri itu dengan baik, ceraikan dengan baik. Jadi kalau memang berusaha untuk mempertahankan, pertahankan dengan baik. Kalau memang harus bercerai, ceraikan dengan sebaik-baik. Demikian saja. Banyak maaf saya kembalikan kepada Rifian. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi